Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang karya ilmiah yang saya tulis. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dana Suraya dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Islam Indragiri di semester 5 dengan mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang diampu oleh Bapak Mu'annif Ridwan, SPDI MH. Pada tugas karya ilmiah ini, saya memilih judul Akidah sebagai Pokok Ajaran Islam. Kenapa saya memilih judul Akidah sebagai Pokok Ajaran Islam ini? Karena akidah adalah penentu nasib kita baik di dunia maupun di akhirat nanti. Begitu juga akidah adalah landasan atau pondasi seseorang. Jika pondasinya baik, maka di dalam agamanya ia pun akan baik. Baik itu dari segi akhlaknya, ibadahnya, ataupun tutur katanya. Akan tetapi, jika akidahnya rusak, maka di dalam agamanya pun ia akan rusak, baik itu akhlaknya ataupun ibadahnya. Di sini saya membahas tentang pengertian, fungsi, dan peran akidah. Kemudian tingkatan akidah dan selanjutnya manfaat akidah. Berbicara tentang akidah, tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu akidah. Akidah diambil dari kata al-aqda, yaitu al-robits ikatan, al-ibram pengesahan, al-ahkam penguatan, al-tawuds menjadi kokoh, al-syad bikuwah pengikatan dengan kuat, dan al-itsbat penetapan. Maka akidah artinya adalah ketetapan yang tidak ada keraguan pada orang yang mengambil keputusan. Hubungan antara kehidupan dunia dengan apa yang ada sebelum kehidupan dunia adalah merupakan suatu ketundukan manusia terhadap perintah-perintah Allah beserta larangan-larangannya. Sedangkan hubungan antara kehidupan dunia dengan apa yang ada setelah kehidupan dunia merupakan bukti adanya hari kiamat yang di dalamnya terdapat pahala serta siksa, terdapat surga serta neraka. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 285 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasul bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim mir rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Yang artinya, Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dari rasul-rasulnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 285. Dasar pendidikan akidah adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Artinya, apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran dan oleh Rasulnya dalam As-Sunnah, maka wajib diimani dan diamalkan. Selanjutnya saya akan membahas tentang fungsi akidah. Fungsi akidah yang pertama yaitu akidah Islam merupakan landasan seluruh ajaran Islam. Yang kedua, membentuk kesolehan seseorang di dunia sebagai modal mencapai kebahagiaan di akhirat. Dan yang ketiga, menyelamatkan seseorang dari keyakinan-keyakinan yang menyimpang. Dan yang keempat, membuktikan seseorang itu muslim ataukah non-muslim. Kemudian peran akidah. Peran akidah yang pertama yaitu akidah dapat menimbulkan optimisme dalam kehidupan. Kemudian yang kedua, akidah juga dapat menimbulkan kedisiplinan dalam diri. Dan yang terakhir, akidah juga
dapat berpengaruh terhadap peningkatan etos kerja. Selanjutnya, manfaat akidah. Adapun manfaat yang diperoleh setelah mempelajari akidah Islam, yaitu yang pertama, kita dapat memperoleh petunjuk hidup yang benar. Yang kedua, selamat dari pengaruh kepercayaan lain. Dan yang ketiga, memperoleh ketentraman dan kebahagiaan di dunia. Yang keempat, tidak mudah terpengaruh dengan kemewahan yang ada di dunia. Dan yang kelima, jaminan surga dan selamat dari neraka. Mengenai tingkatan akidah itu ada 4. Tingkat yang pertama yaitu tingkat ragu atau taklid. Tingkatan ini seseorang yang berakidah hanya sekedar ikut-ikutan saja. Tingkat kedua, tingkat yakin. Tingkatan ini seseorang mampu menunjukkan alasannya atau dalilnya. Tingkat yang ketiga, tingkat ain al-yakin, yaitu seseorang yang berakidah memahami secara mendalam. Dan yang keempat, tingkat hak al-yakin, yaitu seseorang itu di samping bisa menunjukkan alasan serta dalilnya, kemudian meyakini akidah secara mendalam, mereka juga dapat menemukan atau merasakan pengalaman dalam ajaran Islam. Akidah juga berarti pokok-pokok keimanan seseorang yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kita sebagai manusia atau hamba Allah sangat wajib meyakininya, sehingga kita layak disebut sebagai seorang yang beriman atau mukmin. Demikian yang dapat saya sampaikan dari karya ilmiah yang saya tulis mengenai akidah sebagai pokok ajaran Islam. Apabila terdapat tutur kata yang kurang mengenakan, kesalahan dalam bertutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi